bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berkumpul untuk bersama-sama pembuatan dan panen ekoenzim. Ada yang sudah tahu ekoenzim? Pernah dengar? Apa baru sekali ini? Ya. Terima kasih, ini hari ini itu ada. Kalau mau pakai air, airnya air destilasi. Ya, misalnya tetesan AC. Kalau air minum itu merek-merek tertentu, Klero. Ya, banyak lah, pokoknya yang air destilasi, bukan air mineral ya. Ya buat minum juga nih, cuma non ini ya Mbak, non mineral ya, yang itu yang air destilasi. Bisa juga misalnya separuh-separuh nih, air destilasinya 50 gram, ekoenzimnya 50 gram. Atau maupun ya, jadi untuk airnya seperti itu ya. 46 kelebihan Ya, ambil. kan yang kecil aja 43 gram NaOH-nya ya Bu. Iya, NaOH-nya. Ini yang timbangannya sudah sesuai, bisa diseduh. oh udah Sudah, oke. Hmm. Seratus gram. Sudah larut semua sayang? Sudah, oke. Nah, ya, ini seperti ini ya. Kita diamkan Dikit dulu. lagi. Nah, monggo Bu Latifah bisa melanjutkan materinya karena masih nunggu suhu ruang. Makanya saya Oke. Jadi seperti itu ya. Nggak apa-apa. Tadi kan Mau di itu sudah sampai ke lebih setas 1 gram. perbandingan ya sambil menunggu ini karena ini harus lama nunggunya. Perbandingannya tadi berapa? Pas. 10? Ya seperti itu ya. 10 Ya, ini bandingnya dituang ke banding situ. 1. Kemudian tadi sudah menyinggung mengenai airnya apa, kemudian apa namanya? Abu kuning semuanya sama. Setelah NaOH ditimbang, cairan ditimbang, yang masuk apanya? NaOH Air cairan. Oke. Satu lagi ini ditimbang dulu 43 sama ini NaOH-nya. NaOH. Kalau kena tangan kok kerasa gatal, segera cuci tangan, insya Allah aman. Kalau saya tadi pakai ini ya, pakai ekoenzim. Kalau sudah diamkan aja. Nah, ini kan kalau tidak dibekukan memang menuju suhu ruangnya lebih lama. Tapi meskipun dia tadi posisinya beku, ketika kita kasih NaOH, kalau dipegang mesti panas. Ini panas ya, Bu Latifah mau nyacak bukan jari siapa pun Nur. Vaksinnya Bu Latifah, oke? Panas banget. Nah, nanti setelah seperti ini didiamkan dulu sampai suhu ruang. Biasanya sampai setengah jam lah. Kita kalau mau bikin seperti ini, upayakan ketika menyeduh di luar ya, jangan di dalam rumah. Orang ketang nang jendela, perangkat jendela ngono lah kodak ya kan. Udaranya biar keluar, jangan di dalam. Ekoenzimnya Nah, setelah itu ditimbang nanti dulu ya. taruh di tempat yang aman. Barangkali kayak Tapi kayaknya ada kurang kucing, ada mungkin adiknya ya, jangan sampai kejangkau. Kalau kena kan panas banget. Oke, ini Yang sudah ketiga satu, apa, tiga, Bu? siap. Ininya nimbangnya pakai apa ya sebentar? Ada lagi. Ada lagi tepaknya. Di nol Di dulu replace ya. aja. Iya. Video harus kedewan tadi goyang-goyang saya. Itu tandanya berhasil. Tadi sudah mulai dari ini ya, apa namanya, kegunaan ya. Tadi sudah sampai di kesehatan, kemudian sudah sampai di lingkungan ya, sehari-hari kita, apa itu kebersihan atau rumah. Lemes ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, ini baru ada suaranya. Udah dari tadi ya? Aduh, mohon maaf nih saya terlambat. Saya Nur Sofia, kalau tadi Nur Lailatul Akifah. Panjang, kalau saya 2 kata aja. Nur Sofia, tapi Noor, Noor Sofia. Iya. Kalau tadi follow Instagram boleh lah, kalau follow Instagram saya juga loh salah. Instagramnya sama @noor
underscore Sofiah, SOFIAH, dibalik. Pakai ke badan, jangan dipakai ke buat ngepel lagi, jangan. Kalau buat di tanaman nggak apa-apa. Tanaman mah ya kebal ya. Apa namanya, dikasih yang bekas ini juga nggak apa-apa. Tapi jangan terutama yang ke badan gitu. Jadi kalau memang sengaja untuk mengurangi zat radioaktif karena pengaruh wifi dan TV atau benda elektronik lainnya, taruh. Tapi habis itu jangan dipakai ke badan. Nanti lama-lama menghitam karena dia menarik gitu. Simpannya di botol-botol kecil kayak gitu. Biar apa? Biar gampang. Kalau ini tadi dibawakan botol spray. Kalau botol spray gampang dibawa kemana-mana ya. Langsung dicampur apa enggak sih, Bu? Dia kan ekoenzim di tas. Itu tuh udah ini kayak sendiri ya. apa namanya? Ini juga tuh sama 240. Kayak betadine. Boleh dibikin namanya ekoenzim aromatik. Atau saya mau bikin ekoenzim bau pandan. Soalnya saya mau buat bikin sabun, biar sabunnya nanti masih bikin bau pandan. Itu namanya ekoenzim aromatik. Caranya gimana? Dari ekoenzim yang sudah jadi, satu lagi. Kita fermentasikan lagi 1 bulan dengan bahan organik yang kita ingat. Terus dibawa kemana-mana, gunanya apa? Kita misalnya lagi dalam keseharian ke paduk apa jatuh misalnya, ke sandung apa langsung semprotin, cepet kering. Misalnya kayak tadi aku bilang kayak betadine, kemanapun ku bawa, karena misalnya bawa anak-anak lari-lari jatuh kena luka gitu, langsung tak semprotin, nanti cepet kering. Terus kalau mau ke kamar mandi, misalnya lagi bepergian, mau masuk kamar mandi, kamar mandinya jorok banget, baunya nggak enak gitu. Keluarin senjatanya, semprotin seret di sekitar, tunggu sebentar, nanti langsung bau hilangnya hilang. Bau nggak enaknya, bau kesimnya itu hilang. Jadi ini bisa mengurangi bau. Aku biasa kalau misalnya harus ke pom bensin, harus ke misalnya kebelet pipis ke pom bensin gitu, kadang-kadang jorok banget ya. Mau ke WC-nya aja, aduh, masya Allah ya. Itu biasa tak semprotin dulu, terus tak tunggu sebentar, baunya. Oke, tadi kita sudah nimbang ya. Jadi tadi barkonya berapa tadi? 240. Barkonya 240. Barko 60. Ya, kebalik sanko. 240. Ini tadi kami udah nimbang ya, udah kita campurkan. Ini 2 minyaknya masuk di wadah. Kemudian masukkan soda apinya. Seperti tadi, bukan minyak yang ke soda api, tapi soda api yang ke minyak. Oke. Ada yang mau bantu ngaduk? Apa kakak yang ada di sini saja? Iya. Oke, pakai sarung tangan dulu kak. Oh, ada. Silakan. Ini masing-masing ya. Ada yang pakai tadi ya pandan, kemudian ini yang murni ekoenzimnya. Yang satu tadi yang pakai labu. Oke, udah siap seduh kak. Jangan pilih enggak, Elvi. Ya, silakan diseduh. Masukkan berarti. Iya, masukkan aja. Rodamen banyak ya, jangan campur ya, campur. Karena ini nanti nunggu tresnya itu nggak mesti ya. Jadi setelah diaduk seperti ini dia sampai mengental. Namanya tres ya. Tres itu ketika kita gores itu dia nggak balik, itu namanya tres. Ya diaduk terus mbak. Biar merata semuanya kena, tapi alon-alon ada semuncrat. Kemudian ini air panasnya nanti kita Nesnya berapa Bu? 200? Nesnya 250 gram. 250 Ya sama dengan 10% ya, 10% dari air ya. Oke, silakan diseduh. Iya, ini segini kan 1 liter ya. Kebutuhannya 2,5 liter. 2 kali ini, kemudian satunya 500 gram. 500. Sini tak tuangin. Bisa kak? Iya. Bisa. Awas. Ini karena prakteknya di sini, jadi pakai air panas. Kalau di rumah mau dipanaskan di atas kompor dengan api kecil nggak apa-apa. Ya, jadi ada beberapa teknik Gunung. Kalau yang direbus
Kadang kan kita harus rendam dulu semalaman ya, Iya. biar biar nggak pakai nunggu. Kalau itu kan tadi harus didiamkan dulu semalaman. Langsung cuma kan untuk biar ya untuk homogennya real banget. Itu tidak semuanya larut ya, jadi harus bertahap. Ya, ini yang 2,5 liter tadi. Kemudian masukkan mesnya, itu tadi udah numbang mes. Silakan. Pelan-pelan. Ada yang ambil video ya? Iya. Langsung dituangkan ke air panasnya. Kemudian diaduk. Sayang. Iya. Mes itu produk turunan dari kelapa sawit ya, sebagai bahan pembuat sabun. Jadi ini kita bikinnya sabun yang ramah lingkungan. Memang busanya nggak sebanyak kalau kita pakai deterjen pabrikan, ya. Dan tidak ada aroma. Terus terang kita nggak pakai pewangi ya Bu ya. Sayang banget sudah alami ditambah pewangi, kecuali kita pakai alami. Misalnya tadi ngerebusnya kasih pandan, ya kan? Aromanya aroma pandan kayak gitu. Atau mungkin Atau kasih koensimnya jeruk, yang aromatik. boleh. Yang sudah F2 juga bisa ya. Tadi belum dijelaskan ya koensim aromatik. Belum ya. Ya sambil nunggu ini ya. Iya. Nanti nambah ininya gliserinnya ya. Gliserinnya juga 50 gram. Glycerin. Menambah ini ya, bersih ya Bu ya, gliserin ya. Terus lembut. Iya. Air yang nantinya selesai kita nyuci ya, ini kan nanti untuk merendam pakaian misalnya. Itu masih bisa untuk nyiram tanaman. Ya. Kalaupun nanti masuk ke selokan, kita lebih aman karena apa? Ini tidak merusak lingkungan, bahkan karena ada tambahan ekoenzim, dia membantu penguraian di saluran air. Garamnya nanti. Sampai bening ya, jadi udah nggak ada geriwil. Cepet ya Mbak Nung? Iya. Iya, lebih cepat. Namanya mak kan pengennya yang serba cepat. Apalagi udah ditunggu, aduh jebulen teh ya, sabunnya langsung bisa bikin. Ini gliserinnya Mbak bisa bantu Mbak Elvi. Nangkene tak kongkon Mbak Elvi. Anggar nang kelurahan yang malam bisa langsung dituang Bu. Enggak, ditimbang dulu sayang. 50 sebentar dulu, oke? 50 gram. Ini terus Mbak aduk. Teo laporan Mbak, ngerti lu. Minta dibantu yang lain. Barangkali tanya dong, glycerin belinya di mana Bu? Mbak belinya minta di mana? enzimnya dong Mbak. Ada yang belum di packing, saya Udah tahu kira-kira belinya ini di ada mana? ada ini. Nggak tahu. Campurin nanya? gliserinnya Bu. Bu, ditanyain Bu belinya di mana? Aku udah di pansirin dong ya, glycerin, mes, terus tadi untuk sabun NaOH. mandi ada NaOH, itu belinya di toko kimia. Ya, bukan di toko sembako. Kalau di Tegal ada di toko Bisa di Tanjung, Tanjung dekatnya Sari, Pasifika. bisa, atau yang di dekatnya Mitra, mana? dekatnya Mitra Cemika namanya. Selawi di mana? Bisa dimasukkan. Nggak tahu ya. Saya belinya di Tegal. Iya, laka-laka, boleh tahu ya apa? Kafe. Oke, ini ekoenzimnya kita timbang, kebutuhan ekoenzimnya 300 gram. Udah. Nah, ini Ya, bukan nyegerak iya. ya. Dia pakai masker aja nyegerak ya. Sedikit lagi. Kasihan nih temennya batuk-batuk, Bu nanti kasih sabun ya Bu. Oh, sudah. Orang Papa Win. Aku ikut batuk-batuk. Biar dikasih Nah, iya. Kurang lucu. Oke, nggak apa-apa. Untuk pemberian ekoenzim, kemudian pemberian apa tadi garam itu opsional ya. Jadi misalnya ada yang pengen lebih kental, itu tadi fungsinya garam itu untuk mengentalkan. Jadi kalau semakin banyak garamnya semakin kental. Kemudian untuk ekoenzimnya, kalau misalnya mau sebanding dengan airnya silahkan, nggak apa-apa, semakin bagus ya. 1/10 dari air ya. Ini tutupnya tadi mana? Sayang Ini. terbuka, oke. Sudah larut semua. Tadi Garamnya belum? listriknya sudah masuk. Udah. Oke.
Ini garunnya kan, ini kalau diseduh kan seperti ini nih, masih ada yang belum ini ya, larut ya. Yang diturunkan airnya aja. Nah, kemudian tambah lagi airnya. Jadi tadi kita kan menyisakan air ya. Iya, menyisakan Bukan, air bukan 500 menambah. mili untuk Ini melarutkan garam. bertahap. Bandung mungkin sambil menjelaskan tadi lanjut. Ini kan saya tinggal aduk-aduk aja, monggo. Iya. Sudah dicatat tadi? Beneran loh dicatat, nanti saya tanya loh. Ujian. Nanti ada post testnya ya. Jadi tadi sudah ya kita biar mesnya airnya nanti pas saat dibuat sudah suhu ruangan ya Bu. Iya. Jadi tadi nyala. Tadi sampai mana? Ampas udah sampai tuh, ampasnya kayak gitu. Yang sudah dipilihin. Nah, ini kan banyak kan ini ya. Kalau masih belum mengolah ampas sekarang juga, misalnya udah baru panen tapi ampasnya belum mau paling gampang pakai selang seperti ini. Saya kemarin tinggal tidur panen ekoenzim, tak tancepin tok selangnya kayak gini, terus diwadahin di bawah, tak tinggal tidur, bangun tidur udah selesai, enak banget ya. Tapi yang penting dalam keadaan ampasnya itu terendam air ekoenzim. Jadi jangan biarkan dia kering di tempat terbuka. Dia ditaruh di tempat tertutup, tapi ada airnya. Jadi sampai dia semua ampasnya ini semuanya terendam ada airnya. Jadi pas panen dikurangin sedikit, disisain buat ngerendam. Jadi ini disimpan lagi, ditaruh di tempat yang tertutup rapat. Mau ampas itu mau dipakai besok lagi, mau nih bulan depannya lagi masih bisa karena dia tertutup rapat. Terus direndam ada koenzimnya, biasanya warnanya nggak berubah. Saya menyimpan ampas sampai 1 tahun itu masih bagus. Malah bagian atasnya itu jadi ada jamur baiknya. Jadi tuh kalau mau bikin ampas bantal koenzim, saya buka, saya maskerannya harus lebih tinggi karena kan dia aliran gravitasi ya, dia mengalir ke bawah. Nah, wadahnya kalau mau ditinggal, pastikan wadahnya lebih besar daripada ini. Nanti ditinggal terus luber kan sayang juga, teman-teman. Nah, itu segampang itu ya. Ada bayangan? Kayak lagunya itu segampang itu. Segampang itu. Aku nggak tahu lagunya, Bu. Aduh. Ada yang bisa nyanyi? Segampang. Tak segampang. Gaul juga Bu Latifah, ini luar biasa. Nah, terus nanti kan sudah tersisa nih. Kalau pakai saringan gampang tadi ya, kayak meres santan lah. Tinggal ditumpuk aja airnya, nanti saringannya santannya terkumpul di sini. Nah, ketika sudah terpisah air dengan ampas, diapakan? Yang pertama, ekoenzimnya sudah jadi, disimpan di wadah yang tertutup rapat. Kalau dulu bikin ekoenzim pakainya wadahnya besar, kalau nyimpennya ekoenzim kalau bisa wadahnya kecil-kecil aja. Kenapa kecil-kecil? Karena kalau untuk penggunaan sehari-hari kan kita sering buka tutup ya. Kalau terlalu besar buka tutup, dia nanti ada kontaminasi udara masuk setiap buka tutup. Kalau kecil-kecil kan ya yang lain tetap rapat, kita hanya buka yang dibutuhkan aja kan. Seperti itu. Fermentasi ya, kayak bau tape. Nah, kalau baunya asam segar itu berarti dia berhasil. Kalau berhasil, masing-masing ekoenzim itu beda-beda. Bisa ada jamur, bisa nggak ada jamur. Kalau dia kedap udara, kedap yang benar-benar kedap rapet, cipet, nggak ada udara, biasanya nggak ada jamur. Nah, kalau masih ada jamur, berarti ada kemungkinan masih bisa udara masuk. Nah, jamur itu juga macam-macam. Ada yang baik, ada yang jahat ya Bu ya. Kayak kuman. Kayak manusia lah, ada yang baik, ada yang jahat kan. Kita ada yang baik, ada yang jahat. Jamur pun sama, jamur ada yang baik, ada yang kurang baik. Kalau yang baik gimana? Kalau yang cuma dia putih-putih, ngambang, terus dipegang ambyar, itu baik. Itu bisa buat maskeran. Oh iya, kemarin Bu Nur habis maskeran katanya muka jadi kenceng. Jadi awet muda, 10 tahun lebih muda dari umurnya. Kalian nggak tahu kan umur beliau itu berapa? 50 tahun. Oh.
50 tahun. Kalau ada yang nebak nggak saya umurnya berapa? 17 tahun. Manung ya. Perbandingannya berapa? 1, 3, 10. 10-nya air, 3-nya PO. 1-nya gula Jawa atau bisa diganti molase ya. Ngerti molase ya? Yang biasa di itu pabrik gula ya. Nah, ini bentuknya ya. Molase. Nggak tanya belinya di mana? Ada yang mau ditanya? Tahu belinya di mana tahu? Tahu. Deketnya pabrik gula Pangkah. Iya, deketnya pabrik gula Pangkah. Bukan desa. Pucarik dia. Sesuai takaran. Misalnya punya wadah, saya mau praktek nggak usah yang gede-gede dulu lah, mau yang kecil-kecil aja, toples. Aku punya toples. Wow, sampai mumbul ya, Mbak.